Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Waktu pun terus bergulir tanpa terasa. Hari pernikahan semakin dekat. Hari-hari itu Laras selalu dengan cemas dan gelisah. Bagaimana tidak, gangguan-gangguan sepertinya tidak henti menyambanginya. Kemarahannya seketika timbul ketika ingatannya kembali pada perbuatan Tommy yang tidak sopan padanya. Ingin sekali ia menendang rekan kantornya itu, supaya tahu rasa. Ia benar-benar akan melakukan itu kalau ia berhasil membuktikan bahwa memang Tommy lah yang telah berbuat jahat beberapa waktu itu. Laras masih menyelesaikan pekerjaan kantornya ketika ia merasa lengan kirinya terasa gatal. Ia garuk lengan kirinya itu. Bukan hal penting, hanya seperti tergigit seekor semut atau nyamuk, dan bukan masalah. Laras masih berkonsentrasi. Ia tidak memperhatikan bahwa Vina, teman kerjanya, melintas. Teman kerjanya itu rupanya melihat sesuatu. Ras, tangan kamu kenapa? Vina bertanya. Laras yang merasa tidak terjadi apa-apa, tidak begitu memperdulikan pertanyaan itu. Laras sedang menghadapi angka-angka, sehingga salah input sedikit saja, pasti nanti akan menjadi masalah besar. Maka Laras hanya menjawab singkat. Gak kenapa-napa, Vin. Vina tidak berani menanyakan lebih lanjut. Ia tahu Laras sedang berkonsentrasi penuh. Ia hanya memperhatikan Laras yang beberapa kali menggaruk lengannya dengan keras. Vina pun berlalu. Saat itulah terdengar teriakan keras dari mulut Laras. Tentu saja rekan-rekan sekantornya segera berhamburan. Di saat mereka melihat sesuatu yang sedikit mengerikan. Bagaimana tidak, tangan kiri Laras berlumuran darah. Darah itu mengalir seperti mendapat luka yang serius. Dengan tergopoh, teman-teman Laras pun segera memberi bantuan. Bahkan ada yang menawarkan untuk mengantar ke rumah sakit. Darah yang mengalir di tangan Laras itu telah bersih. Namun dari tangan itu tidak tampak sedikit pun bekas luka. Sakit atau sekedar perih pun tidak Laras rasakan. Hanya kemudian ia merasa bergidik. Kecemasan membayang. Lalu lirih dia berkata, Ada yang menginginkan kematianku. rekan-rekan kerja Laras sontak menghibur dan menenangkan. Tidak terkecuali Vina, yang tadi sempat menanyakan kondisi tangan Laras. Mereka meminta Laras untuk tidak berpikir terlalu berlebihan.
Tidak ada yang akan menyakiti apalagi sampai tega membunuh. Semuanya perasaan Laras saja yang terlalu khawatir. Meski dalam hati mereka sangat terheran, bagaimana bisa tangan Laras berdarah-darah seperti itu. Hari penantian itu pun tiba. Adalah diucapkan ijab kabul yang menjadi pintu gerbang untuk memasuki kehidupan bersama yang halal. Hingga saat kedua saksi mengatakan kata sah. Semua yang mengikuti prosesi itu pun tampak lega. Senyum bahagia tersungging dari semua sanak keluarga maupun para sahabat yang hadir. Tidak terkecuali kedua mempelai yang kemudian dengan khidmat mendengarkan sedikit petuah dari bapak penghulu. Panggung pengantin dengan dekorasi indah menawan itu telah berdiri megah. Berbagai bunga warna-warni menjadi penghias panggung. Sementara itu, lantunan gending Jawa mengaung tanpa henti, membawa suasana yang sangat sakral. Kedua mempelai yang telah berganti pakaian adat Jawa itu pun telah melakoni prosesi adat dari siraman, midodareni, panggih hingga terakhir jejer pengantin. Para tamu yang menyaksikan tampak tidak bisa menutupi rasa kagum pada kedua mempelai. Tentu saja karena Farid dan Laras memang berparas tampan dan cantik. Jejer pengantin itu baru berjalan sekitar 15 menit. Ketika tiba-tiba dari hidung kedua mempelai mengeluarkan darah. Seperti orang yang sedang mimisan. Seketika itu, Farid dan Laras seakan menahan sakit yang luar biasa. Mereka memegangi hidung yang terus saja mengeluarkan darah. Sontak, para tamu undangan pun dibuat gempar. Farid dan Laras kemudian dipapah turun dari panggung. Terlihat jelas kini bukan saja hidung yang mengeluarkan darah. Namun dari mulut dan telinga, keduanya sama-sama mengalirkan darah dengan deras. Kedua orang tua mempelai pun ikut histeris. Terlihat di sana, ada Pak Lono yang juga kaget karena pagar gaibnya berhasil dihantam oleh orang yang berniat jahat. Tidak tahan, Laras pun tiba-tiba menggelepar. Nafasnya tercekat, disusul oleh Farid yang juga segera tumbang. Bukan itu saja, darah yang keluar itu rupanya juga mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Bau busuk itu menyebar hingga ke seluruh ruangan para tamu undangan. Resepsi itu menjadi kacau balau. Riuh rendah suara dari para tamu undangan. Tidak sedikit dari mereka yang turut sibuk membantu, berusaha menyelamatkan kedua temanten. Tapi tidak sedikit pula yang hanya menonton dan saling berkomentar satu sama lain. Tidak terkecuali Pak Lono yang merasa sangat bertanggung jawab atas keselamatan Laras dan Farid. Beliau tampak sedang menenangkan diri, yang kemudian matanya terpejam dengan mulut berkomat kamit. Jelas menandakan bahwa beliau sedang berusaha melawan apa yang membuat Laras dan Farid tumbang seperti itu. Beliau sangat yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tidak berselang lama, tubuh Pak Lono bergetar hebat. Keringat deras mengalir dari jidatnya. Beliau sepertinya kewalahan. Benar saja, darah mulai mengalir dari hidungnya. Sementara itu, sanak keluarga dan sahabat yang ikut menunggui juga terus-menerus melantunkan bacaan ayat suci. Sementara itu, Laras dan Farid masih terlihat menggelepar, yang tentu saja menjadi bahan tangisan bagi keluarga, terutama ibunda Laras. Apalagi hal tidak diinginkan ini terjadi pada kedua pengantin di rumah mereka sendiri. Sambil terus membaca Al-Fatihah, tampak kesedihan tidak dapat disembunyikan dari raut wajahnya. Seorang laki-laki kemudian meminta izin untuk ikut masuk ke ruangan itu. Beberapa rekan Laras mengenal laki-laki itu.
Beliau adalah Pak Bani, security di kantor tempat Laras bekerja. Tanpa banyak bicara, beliau langsung mendekati Pak Lono yang semakin kebayaran, lalu ikut menenangkan diri dan larut dalam doa. 10-20 menit berlalu. Sementara itu para tamu undangan di panggung resepsi masih tetap gemar seperti sedia kala. Mereka tentu saja penasaran dengan apa yang terjadi. Pastilah di antara mereka mendadak menjadi ahli menerka. Ada yang berpendapat karena medis, namun sebagian besar tetap berpendapat bahwa kedua temanten itu telah terkena santet. Dalam keriuhan suasana itu, dari pojok panggung resepsi, terlihat dua orang sarimbit parubaya tiba-tiba terjatuh dari kursi lalu menggelempar. Persis seperti apa yang dialami kedua temanten. Kedua orang parubaya itu juga mengeluarkan darah dari lubang-lubang tubuhnya. Keluarga Laras jelas mengenali kedua orang parubaya itu. Mereka terkejut bagaimana kedua orang parubaya itu mengalami hal yang sama. Kedua orang itu adalah sahabat Ibunda Laras semenjak masih duduk di bangku SMP. Seorang dari kedua parubaya itu tidak lagi terlihat menggelepar. Nafasnya telah terhenti. Berbeda sebaliknya dengan Laras dan Farid. Kedua temanten itu tampak sudah membaik. Mereka bangkit. Darah tidak lagi terlihat mengalir dari hidung maupun telinga. Keduanya sudah bisa bernafas dengan lancar. Kini, justru mereka tercengang melihat kedua parubaya berada di samping mereka. Laras mendekat ke arah ibu parubaya yang terlihat memanggilnya. Dalam nafas yang tinggal satu-satu, ibu parubaya itu tampak mengalirkan air mata. Laras maju lebih dekat. Dia memegangi tangan si ibu. Dengan tersendat, si ibu itu berkata, "Ras, maafkan ibu sama bapak. Kamilah yang selama ini mengirimmu santet. Maafkan ibu, maafkan ibu. Ibu tidak bisa terima dengan kesedihan yang Beni alami. Ibu juga merasakan sakit hati yang Beni rasakan. Ia sangat mencintaimu, Ras." Kerongkongan Laras semakin tercekik mendengar penuturan itu. Sementara si ibu terus mengeluarkan air mata. Nafasnya masih tercekat. Ayah dan ibu Laras terlihat menahan kesedihan yang mendalam. Ternyata Pak Rusli dan istrinya lah yang membuat Laras dan Farid nyaris kehilangan nyawa. Padahal mereka adalah sahabat dari ibu Laras. Sungguh suatu hal yang sangat tidak bisa diterima dengan nurani seperti apapun. Satu kalimat permintaan maaf terlontar dari mulut Bu Rusli. Lalu setelah itu, tubuhnya diam tanpa sedikit pun ada gerakan. Nyawanya keluar dari badan, meninggalkan jasad dengan mata yang melotot dan mulut ternganga. Pak Lono dan Pak Bani berhasil mengembalikan santet itu, bukan hanya kepada sang dukun, namun juga kepada sang penyuruh. Dan sang penyuruh itu memang menjadi tamu undangan pada resepsi itu. Kini, sang penyuruh itu mendapat karmanya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.